Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap bersemangat dalam mengikutinya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga di dalam pembelajaran nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang kegiatan literasi. Tentunya kalian harus mengetahui tentang kegiatan literasi. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 MTSN 2 Sidoarjo. Kegiatan literasi yang akan dipelajari dalam kegiatan literasi yaitu 1. Menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. 2. Menyajikan peta konsep dalam isi buku fiksi dan non-fiksi. Yang 3. Menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang terakhir, menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kompetensi dasar 3.17. Menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan dapat 1. Menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. 2. Menentukan tokoh, alur, latar, amanat yang terdapat pada cerita. Menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang dibahas adalah pertama, keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, informasi buku melalui indeks. Dan yang ketiga, mencatat tentang isi. 1. Keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Di sini buku dibedakan buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi diantaranya novel, drama, itu yang termasuk buku fiksi. Ringkasan roman. Nah, itu. Kemudian yang dibahas dalam buku fiksi, biografi, kemudian buku pelajaran, itu termasuk buku non-fiksi. Unsur-unsur pembangun buku fiksi. A. Bagian cover buku. B. Rincian subbab buku. C. Judul subbab. D. Tokoh dan penokohan. E. Tema cerita. F. Bahasa yang digunakan. G. Penyajian alur cerita. Ini yang dibahas dalam unsur-unsur pembangun buku fiksi. Unsur-unsur pembangun buku non-fiksi diantaranya A. Bagian cover buku, bagian depan itu sampul ya. Kemudian B. Rincian subbab buku. Kemudian C. Judul subbab. D. Isi buku. Kemudian E. Cara penyajian isi buku. Kemudian F. Bahasa yang digunakan. Di situ menggunakan bahasa baku atau non baku. Lah itu yang dibahas dalam buku non-fiksi. Kemudian G. Sistematika penulisannya. Bagaimana sistematika penulisan buku non-fiksi. Jenis-jenis karangan non-fiksi, yaitu pertama, artikel ilmiah, disusun secara efektif untuk menyajikan informasi. Yang kedua, artikel jurnalis, yaitu pembaca mendapatkan fakta-fakta utama tentang siapa, apa, kapan, dan di mana.
Di dalam artikel jurnalis itu bukti-bukti itu ditulis semua, cantumkan siapa, apa, kapan, dan di mana. Kemudian berikutnya esai. Apa esai itu? Esai cenderung disajikan sebagai bentuk yang singkat saja. Biasanya menjadi bentuk tulisan non-fiksi. Kemudian yang keempat, biografi. Karya tulis tentang rakyat kehidupan seorang tokohnya yang berprestasi atau berjasa. Kemudian ensiklopedi, yaitu buku atau serangkaian buku yang menghimpun uraian berbagai ilmu tertentu disusun berdasarkan abjad. Urutan abjad ya, itu. Kalau ensiklopedi itu. Itulah jenis-jenis karangan non-fiksi. Informasi buku melalui indeks. Apa indeks itu? Yaitu daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Indeks buku merupakan salah satu bagian penting yang harus ada dalam sebuah buku non-fiksi. Buku pelajaran itu anak-anak, kamu lihat bagian akhir itu ada indeks buku. Biasanya daftar kata atau istilah yang penting-penting tulis dalam indeks buku. Nah, cara penulisannya disusun berdasarkan urutan abjad. A dulu baru B. Indeks itu diletakkan bagian buku terakhir, buku non-fiksi. Kamu lihat anak-anak di buku kalian, buku bahasa Indonesia yang bagian akhir itu. Nah, apakah semua buku ada indeksnya? Tidak semua buku ada indeksnya. Bagian-bagian indeks buku. 1. Indeks nama atau pengarang merupakan susunan atau kumpulan nama-nama orang dalam sebuah indeks. Nah, nama-nama orang pengarang itu namanya indeks nama. 2. Indeks topik atau subjek atau istilah merupakan kumpulan subjek atau istilah yang disusun berdasarkan abjad yang istilah tersebut berada dalam buku. Istilah-istilah, misalnya ada istilah drama, ada istilah itu kalau bahasa Indonesia, juga ada istilah blogging. Nah, itu kan istilah-istilah. Nah, itu penulisannya disusun secara abjad. 3. Perincian indeks topik merupakan istilah-istilah atau subjek yang ada kaitannya dengan subjek yang ada dalam sebuah indeks topik. Yang 4. Nomor halaman merupakan bagian indeks buku yang bertuliskan nomor-nomor halaman di mana sebuah istilah itu berada. Oh, istilah ini nomor halamannya berapa? Itu kamu lihat di buku LKS-mu di bagian indeks itu, kamu lihat lebih jelasnya, di situ ada keterangannya. Indeks dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Indeks pengarang, yaitu berisi daftar nama pengarang. Contohnya di sini. Nah, ini ada contoh nama indeks pengarang. Nah, nama-nama itu di situ ada halamannya, halaman berapa. Itu. Yang kedua adalah indeks subjek, yaitu yang berisi daftar istilah-istilah dalam buku. Ini contohnya. Nah, di situ ada epidemi 3, nah itu termasuk bab 3 halaman berapa, itu indeks topik. Di situ ada ensiklopedi, kemudian ada perincian indeks topik, di situ ada nomor halaman ensiklopedi. Nah, ini contoh dari indeks subjek. Lebih jelasnya di buku kamu itu dicantumkan juga di situ. Kamu baca lebih rinci. Aturan penulisan indeks pengarang. A. Jika nama pengarang hanya terdiri 1 kata, maka nama pengarang ditulis apa adanya. Nama depan ditulis dengan huruf kapital. Itu kalau nama pengarang hanya 1 nama, biasa, tulis biasa, tapi depan harus huruf kapital. Yang kedua, jika nama pengarang terdiri 2 kata, maka nama kedua diletakkan di depan.
nama pertama, di antara nama kedua dan pertama diberi tanda koma. Contoh, Muhammad Aminuddin menjadi Aminuddin, koma Muhammad dibalik. Itu kalau terdiri dari dua kata. Yang ketiga, jika nama pengarang terdiri atas lebih dari dua kata, lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat, maka nama terakhir diletakkan di depan nama pertama dan kedua. Ada tiga. Ya, nama yang terakhir diletakkan pertama. Contoh, Sultan Takdir Ali Syabana. Nah, di situ menjadi Ali Syabana, koma Sultan Takdir. Itu kalau terdiri dari lebih dari dua kata. Itu cara penulisannya di dalam indeks pengarang. Yang keempat, nama kedua dan ketiga dalam tulisannya boleh disingkat salah satu atau keduanya. Kenapa? Supaya tidak terlalu panjang. Contoh, Ali Syabana Sultan T. Nah, Sultan Takdir, T-nya bisa disingkat. Yang kelima, nama gelar sebaiknya tidak dicantumkan. Gelar doktor, MPD, SPD itu tidak dicantumkan dalam penulisan indeks. Teknik mencatat informasi dalam buku. 1. Tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasan atau penggunaannya. Yang kedua, carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeks. Itu caranya mencatat informasi dalam buku. Berikutnya yang ketiga, pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud kamu pahami. Kemudian yang keempat, catatlah bagian-bagian pentingnya dari pengguna kata atau istilah. Bagian-bagian penting kamu catat. Itu teknik mencatat informasi dalam buku. Demikian penjelasan tentang menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.